Bapak Ibu Saudara, kita punya misi to honor God and make disciples. Pastikan itu misi kita bersama-sama di gereja ini. Amin. Saya mendorong untuk saudara terus memberikan diri untuk diperlengkapi di gereja ini. Ya, minggu depan sebagai bagian dari memperlengkapi ya making disciples untuk mempersiapkan kita semua untuk melayani Tuhan. Amin. Setelah itu kita akan melangsungkan juga kelas leadership 113 minggu depan ya. Beberapa di antara saudara ikut dalam kelas ini, wisudanya nanti tahun depan dan terus terbuka kesempatan untuk kita semua diperlengkapi. Amin. Baik, saudara siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Siapkan Alkitab saudara. Ya, pada pagi hari ini kita ada di break ya, tidak ada seri. Ya, hari ini saya akan membagikan firman tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah berikan ya kepada murid-murid. Perumpamaan apakah itu? Mari kita lihat di Matius pasal yang ke-25. Saya sengaja tidak tampilkan ayatnya di depan. Kita bisa buka Alkitab kita masing-masing. Saya akan bacakan ya secara cepat ya untuk kita menghemat waktu. Matius 25 ayat 14, sebab kerajaan surga seumpama seorang yang mau bepergian, ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21, kata tuannya itu kepadanya, bagus, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat 23, kata tuannya itu kepadanya, bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Ayat 24, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah orang yang kejam dan menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26. Tuannya itu menjawab, hai hambaku yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Kalau begitu seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir supaya pada waktu aku kembali aku menerima milikku dengan bunganya. Ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Ayat terakhir 30, tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mari kita berdoa. Kiranya firman yang diberitakan pagi ini, Roh Kudus yang akan berbicara di dalam setiap hati kami masing-masing. Roh Kudus yang akan menerangi hati dan pikiran kami. Kami serahkan waktu ini
kepada Engkau Tuhan untuk kami merenungkan firman ini dan kami menerima firman-Mu ini dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan kami. Dan kiranya firman ini mengubahkan kehidupan kami, gereja-Mu, jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya beri judul Trust Issue. Tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Perumpamaan ini Tuhan Yesus yang berikan. Tuhan yang meng-create cerita ini. Ya. Tuhan Yesus yang meng-create cerita ini. Diberitakan kepada orang banyak. Injil Matius mencatat perumpamaan ini. Di mana Yesus menceritakan hal kerajaan surga seperti perumpamaan ini. Jadi ada banyak perumpamaan tentang kerajaan surga yang Tuhan Yesus berikan. Salah satunya adalah cerita tentang talenta. Nah, Yesus memberitakan perumpamaan ini sangat relate, ya, sangat terhubung dengan kehidupan murid-murid dan orang banyak di masa itu. Tentang kehidupan sehari-hari mereka. Jadi kehidupan sehari-hari, kehidupan sekuler yang orang banyak alami, itu yang Tuhan Yesus pakai supaya mereka mengerti kerajaan surga seperti ini. Nah, apa yang Yesus ceritakan? Apa yang Yesus create, yang buat ya tentang kerajaan surga? Jadi Tuhan Yesus memakai satu perumpamaan, yaitu sebuah talenta. Apa itu talenta? Talenta itu adalah satuan ukuran mata uang, satuan ukuran uang, ya, yang dipakai di zaman itu. Diperkirakan itu adalah emas. Dalam satu talenta itu satu bongkah emas, ya. Kira-kira sekian gram, ya, saya kurang hafal. Tapi secara konversi, ya. Jadi begini, ada yang diberikan. Jadi ada 3 orang, ya, ada 3 orang. 3 hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Hamba yang ketiga diberikan 1 talenta oleh seorang kaya ini, seorang tuan ini. Yang katanya ia akan pergi ke suatu tempat, lalu mempercayakan hartanya ini kepada 3 orang ini. Jadi tuan itu punya harta, punya talenta atau emas tadi. Nah, coba kita konversikan, ya. Saya mencoba mengkonversikan. 1 talenta itu kurang lebih, nilai konversinya itu adalah 6.000 dinar. Ya. 1 talenta, 1 bongkah emas itu nilainya 6.000 dinar. Kira-kira. Di mana 1 dinar pada hari itu, ya, itu sama dengan upah 1 hari kerja. Upah 1 hari kerja, upah minimum 1 hari kerja. Nah, mari kita berhitung. Kira-kira kalau di masa kini, ya, kita konversi ke masa kini, katakanlah upah minimum di Jakarta itu katakanlah 5 juta, ya, rupiah, ya. Berarti 1 hari itu kira-kira 200.000 rupiah kira-kira. Jadi anggaplah 1 dinar itu sama dengan 200.000 rupiah, ya. Berapakah 1 talenta itu? Tinggal dikali, 6.000 kali 200.000. Berapa itu? Yang punya matematikanya cepat. Ya, itu sekitar 1,2 miliar. Ya, 1 talenta, 1,2 miliar. Jadi kepada yang 5, yang 1 orang pertama dikasih 5 talenta itu berapa miliar dia dikasih? Nah, hitung sendiri ya. Berapa tuh ya? Kira-kira ya. Sekitar 6 miliar ya. Lalu kepada orang kedua diberikan 2 talenta, kira-kira berapa nih? Ini nggak angka pasti ya, kira-kira aja ya. Berarti kira-kira berapa dia? 2,4 miliar. Orang ketiga diberikan 1 talenta. Berarti kira-kira berapa itu ya? Tadi berapa? Hafal nggak hitungannya? Aduh, minggu disuruh belajar matematik lagi. Udah hari Senin dan Sabtu belajar matematik, minggu disuruh matematik lagi gitu. Ya. Ya, ini supaya saudara kita lebih mudah mencerna di masa kini. Gede nggak tuh 1,2 miliar? Gede nggak? Gede nggak? Ragu-ragu saudara. Tergantung ya.
Bisa beli apa itu? Kacang, kerupuk, dapat berapa banyak? Ya, ya kan? Gede nggak itu? Gede, ya. Buat saya gede banget gitu, buat saudara gede juga pasti kan. Ya, dapat mobil berapa? Iya nggak? Jadi kira-kira ini kira-kira gambarannya. Kenapa Tuhan Yesus pakai talenta nggak waktu itu? Tuhan Yesus bilang, kepada orang pertama dikasih 5 dinar, kepada orang kedua dikasih 2 dinar, kepada orang ketiga dikasih 1 dinar. Tuhan pakai talenta yang Tuhan pakai. Ya. Oke, itu saudara ada gambaran pertama ya. Begitulah yang Yesus buat perumpamaan ini, bahwa setiap orang diberikan kepercayaan oleh tuannya, ya, oleh tuannya. Nah, mari kita lihat cerita berikutnya, ya. Segeralah di ayat ke-16. Perhatikan kata-kata segera ya di ayat 16. Ya, kalau ada di Alkitab saudara, garis bawahi kata-kata segera. Ya, itu penting kata itu. Segera apa? Segera pergilah hamba yang mana? Yang diberi 5 talenta. Kalau kata-kata segera itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada penundaan, ya kan? Langsung diberikan kepercayaan 5 talenta, langsung apa yang dilakukan? Pergi belanja. Bukan, saudara. Diberikan 5 talenta, apa yang dilakukan? Segeralah ia pergi, lalu menjalankan uang itu, lalu beroleh laba berapa banyak? 5 talenta dilipat gandakan 2 kali lipat. Ya. Berikutnya, yang ke-17. Hamba yang menerima 2 talenta pun. Ya, berarti sama ya. Pun berbuat demikian juga. Apa artinya ini? Segera juga. Yang kedua, orang kedua mendapat 2 talenta, dia nggak pikir sebelah saya 5, saya 2. Dia beli kerupuk, saya beli apa ya kira-kira gitu ya. Dia jualan cendol, saya jualan apa kira-kira. Dia nggak berpikir, artinya begitu dia dapat 2 talenta, segera dia segera apa? Menjalankan uang ayat 18 tadi. Masih ayat ke-17 tadi ya. Berbuat demikian juga dan beroleh laba berapa banyak? 2 talenta. Nah, saudara, ada 5, ada 2, ada 1. Tuhan memberikan menurut maksudnya tuannya ya, memberikan menurut kesanggupannya masing-masing. Menurut kesanggupannya masing-masing. Jadi tuannya ini tidak random juga. Ya, acak begitu. Tapi tuannya tahu persis orang pertama kesanggupannya 5 talenta, maka diberi 5 talenta. Orang kedua kesanggupannya 2 talenta, maka diberi 2 talenta. Orang ketiga kesanggupannya 1 talenta, maka diberi 1 talenta. Jadi tuannya ini tidak acak, sembarangan aja memberikan, tapi menurut kesanggupannya. Ya, sudah ditakar oleh Tuhan. Tuhan sudah tahu takaran ketiga hamba ini. Tidak ada yang kebetulan. Katakan bersama saya, tidak ada kebetulan. Tidak kebetulan. Ya. Tuhan tahu kemampuan masing-masing 3 orang itu. Ya, Tuhan tahu takarannya dan masing-masing. Nah, mari kita lanjutkan. Apa yang terjadi? Ya, Tuhan semua kemampuan yang Tuhan berikan itu ya harus kita kembangkan. Apa yang terjadi? Orang pertama dan orang kedua. Ayat ke-20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya kepada tuannya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ya. Oke, ada yang saya lupa. Sorry, ayat 19. Ayat 19 mengatakan, lama sesudah itu. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ya, ada kata-kata lagi di sini, lama sesudah itu.
lama sesudah itu. Jadi ada waktu di mana hamba-hamba ini menunggunya cukup lama juga. Tapi si orang yang pertama tadi sudah melipat gandakan menjadi 5 talenta. Ya, dia sudah punya pelipat gandaannya another 5 talenta lagi. Menjadi 10 talenta. Tapi terus kemudian lama setelah itu tuannya baru datang mengadakan perhitungan. Jadi orang pertama ini mempersiapkan dengan baik dan tidak tahu kapan datang tuannya, tapi dia kerjakan terus. Demikian orang yang kedua. Berikutnya, ayat 21. Kata Tuhan itu kepada hamba yang pertama tadi, bagus. Ya, katakan bersama saya, bagus. Katakan ke sebelah kiri kanan saudara, bagus. Bagus. Ya. Apa artinya itu bagus? Artinya adalah bagus. Ya, ya, artinya bagus. Ya. Bagus, kata tuannya. Kemudian apa tuannya katakan? Hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia. Garis ke bawah kata-kata baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam hal yang besar. Masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara, hamba yang pertama dan hamba yang kedua dikatakan baik dan setia. Apa itu maksudnya? Mereka percaya kepada Tuhannya. Baik yang 5 maupun yang 2, tidak ada kecurigaan satu sama lain. Tidak ada iri hati satu dengan yang lain. Apakah yang 2 mengatakan, Tuhan, kenapa teman saya ini diberikan 5 talenta, saya cuma 2? Tuhan, kenapa engkau membeda-bedakan saya sama dia? Tuhan, kenapa kakak saya lebih disayang sama mama papa saya? Tuhan, kenapa adik saya lebih disayang dibanding saya? Tuhan, kenapa teman kantor saya dipromosikan dulu daripada saya? Tuhan, kenapa, dan gak akan ada habisnya pertanyaan kenapa. Tetapi orang kedua ini dan orang pertama tadi tidak pakai pikir, tidak curiga, tidak mencurigakan, tidak mencurigai tuannya, tapi yang mereka lakukan apa tadi dikatakan segera. Mereka percaya apa yang tuannya berikan kepada mereka itu sudah cukup untuk mereka. Dan mereka segera mengerjakannya. Mereka berinisiatif mengerjakannya. Tanpa keluhan. Tanpa mempertanyakan Tuhan. Tanpa protes kepada tuannya. Mereka juga rajin mengembangkannya. Dan mereka setia menjalankannya. Berapapun yang tuannya berikan kepada 2 hamba ini, mereka kerjakan dengan setia. Kerjakan dengan rajin. Kerjakan dengan inisiatif. Kerjakan dengan segenap hati. Dengan segera. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang terjadi dengan orang ketiga? Ayat ke berapa? 23. Ya. Kita loncat ya. Ayat ke-24. Ya. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata. Yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan. Ya. Kira-kira nadanya kayak saya begini ya. Dengan nada emosi dan Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah orang yang kejam. Ya. Dan menuai di tempat Tuhan tidak menabur. Dan memungut dari tempat Tuhan tidak menanam. Gimana sih Tuhan? Ya kira-kira begitu ya nadanya. Dia marah kepada tuannya. Dia menuduh tuannya kejam. Dia menuduh Tuhan yang gak adil kepada saya. Lalu berikutnya, ayat 25. Karena itu, aku takut. Dan aku pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah ini. Nah, nih, terimalah. Talenta kepunyaan Tuhan, nih, aku kembalikan.
Aku udah simpan. Ya. Engkau kejam. Engkau tidak adil. Engkau jahat. Saya dianaktirikan. Kau tidak adil sama saya. Saya cuma dikasih satu. Teman saya dikasih 2. Teman yang satu lagi dikasih 5. Saya cuma 1. Engkau tidak percaya sama saya. Itu sikap hati yang ketiga. Ada iri hati. Ada membanding-bandingkan dengan orang lain. Dia berpikir tuannya itu jahat. Teman saya Tuhan, sudah punya anak 5. Saya belum punya anak. Teman saya Tuhan, dipromosikan 5 kali dalam setahun. Saya boro-boro, dalam 10 tahun gak pernah dipromosi. Teman saya Tuhan, sudah menikah duluan. Saya masih bergabung dalam klub jomblo. Curiga kepada tuannya. Kayaknya tuannya itu jahat sama saya. Kayaknya dia sirik sama saya. Kayaknya dia kok begitu sama saya. Fokus kepada diri sendiri. Dan akibatnya, dia jadi malas. Sudah gak mau. Saya gak bisa. Saya gak mau mengerjakan ini. Ntar keenakan dia. Enak dia pergi jalan-jalan ke luar negeri. Jalan-jalan ke Eropa. Gue yang kerja. Gitu kan. Kita yang kerja banting tulang di sini. Ya, tulangnya dibanting-banting tiap hari, loncat-loncat, banting-banting. Dia yang enak jalan-jalan ke luar negeri. Saya harus kerjain, nggak mau. Taruh aja digali di bawah tanah. Taruh pulang, ambil aja. Nih, ambil. Itu orang ketiga. Bilang ke kiri kanan, itu bukan saya. Itu bukan saya, bilang. Ya. Saudara adalah orang yang pertama dan kedua. Amin. Bilang kiri kanan, kamu adalah orang yang pertama dan kedua. Ya. Tidak ada di dalam gereja ini ya. Kita semua rajin di sini bekerja. Amin. Saudara, jangan malas. Bilang ke kiri kanan, jangan malas. Bahaya itu, saudara. Hati-hati dengan 5 huruf ini. Ya, apa tuh 5 huruf? MALAS, ya. Malas. Tidak mau mengembangkan, tidak mau mengerjakan. Ya sudah begini aja, gitu. Ya aku begini orangnya, ya udah begini aja. Ya aku nggak bisa begini, nggak mau gini, nggak bisa. Aku udah nggak bisa. Umurku udah tua, udah segini umur, gitu. Mengasihani diri sendiri, tidak mau belajar, tidak mau dibentuk, tidak mau melewati setiap proses yang harus kita lewati. Bapak Ibu Saudara, bulan lalu saya ambil keputusan saya sekolah lagi, ya. Jadi saya merasa saya belum cukup, saya harus di-upgrade. Jadi saya sekolah lagi, saudara. Ya, saya belajar lagi, jadi mahasiswa lagi, datang lagi ke kampus, ke sekolah, bawa-bawa buku, baca, ada begitu banyak PR bacaan yang harus saya baca gitu ya. Dan ada investasi yang harus dikeluarkan. Tapi itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan mau, kembangkan. Jangan malas. Bilang ke kiri kanan lagi, jangan malas. Ya. Karena apa akibatnya Bapak Ibu Saudara? Akibat dari hamba yang pertama dan kedua, akibat apa yang dia terima? Tuhan katakan, aku akan memberikan, ada 2 akibatnya, hamba yang pertama dan kedua. Aku akan memberikan tanggung jawab hal yang besar. Kepada hamba yang pertama dan kedua, baik dan setia, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dan yang hasil yang kedua adalah masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Ada sukacita. Saat kita setia, saat kita percaya kepada Tuhan. Saat kita rajin bekerja. Ada sukacita, itu sukacita kerajaan surga datang di dalam kehidupan saudara. Nah, mengenai hamba yang kedua, apa akibatnya? Yang ketiga, apa akibatnya? Tentang hamba itu. Di ayat 30. Tentang hamba yang ketiga ini.
Bahkan dikatakan tentang hamba yang tidak berguna, dikatakan. Hamba yang tidak berguna. Yang semua ini adalah hamba yang tidak berguna, Tuhan Yesus katakan. Dan apa akibatnya? Campakanlah. Kalau kata-kata campakanlah itu apa, saudara? Kata-kata campakanlah. Ditendang, dilempar, dibuang. Dilemparkan ke dalam kegelapan di luar, yaitu di lautan api, kekal selama-lamanya. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Oh saudara, ini nggak main-main. Hasil dan hukuman, akibat dari keputusan orang ketiga ini nggak main-main. Dia dicampakkan, dibuang ke dalam lautan api selama-lamanya. Katakan ke sebelah kiri kanan, jangan main-main. Jangan main-main. Ya. Ini akibatnya. Bapak Ibu Saudara, isu dari orang ketiga ini, ketika ia mengatakan, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah orang yang kejam. Ini yang orang ketiga katakan. Apa yang menyebabkan dia harus dicampakkan? Apa yang menyebabkan dia harus masuk dalam kegelapan yang paling gelap? Di sana hanya ada kertak gigi dan ratap tangis dan ratapan. Karena sikap hatinya nih, dia katakan, Tuhan, aku tahu bahwa engkau orang yang kejam, yang menuai di tempat tidak menabur dan memungut dari tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu. Isu dari orang ini, masalah utama dari hamba yang ketiga ini, bukanlah hasil dari apa yang dikerjakannya. Dia membawa hasil satu. Itu adalah dampak. Tapi isu utama, masalah utama dari hamba yang ketiga ini adalah di sini. Katakan bersama saya, di sini. Bilang ke kiri kanannya, di sini. Apa masalah utamanya? Trust. Trust kepada siapa? Kepada Tuhannya. Masalah utamanya adalah kepercayaan. Yes, Tuhan percayakan kepada dia, betul? Tuhan percayakan kepada dia. Tetapi masing-masing menurut kesanggupannya masing-masing, Tuhannya katakan. Tuhan sudah mempercayakan satu talenta. Bukankah itu kepercayaan yang Tuhan berikan? Yes, itu kepercayaan. Tapi isu dari orang yang ketiga ini, dia yang tidak percaya kepada Tuhannya. Amin saudara. Ketika tidak ada kepercayaan, muncullah semua iri hati, takut, malas, curiga, menuduh Tuhannya kejam, tidak adil, jahat dan lain sebagainya. Isunya di sini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau deal dengan hati saudara pada saat ini. Tuhan mau deal dengan hati kita. Adakah iman di dalam hati kita? Saudara, apapun, berapapun takaran yang dipercayakan kepada kita saat ini, saudara, ketahuilah ini. Walaupun itu satu talenta, itu cukup. Amin saudara? Itu cukup. Jalankanlah, kerjakanlah, kembangkanlah, lipat gandakan, berapapun. Amin saudara? Berapapun. Jangan lirik-lirik orang lain. Jangan banding-bandingkan. Kok yang si itu segitu? Kok yang si itu dapat segitu? Saya kok segini? Saudara, berapapun yang Tuhan berikan kepada kita sekarang, apapun yang saudara bisa lakukan sekarang, itu semua kepercayaan yang Tuhan berikan. Amin. Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada kita. Nah saudara, saya berikan kesimpulan 3 hal. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang pertama, iman. Kita di tempat ini, kita bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan. Itu pun Tuhan yang berikan. Amin saudara. Itu pun Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu kita diberikan iman. Kembangkan, jalankan, segera tumbuhkan iman kita. Amin saudara. Yang kedua, kehidupan kita, karakter kita, buah dalam kehidupan kita
Kehidupan kita ini Tuhan yang berikan. Saudara dan saya pagi ini bisa duduk di sini. Kita bisa berjalan, kita bisa bernyanyi, kita bisa lakukan sesuatu. Bukankah itu Tuhan yang berikan kepada kita? Yang Tuhan berikan kepada kita, jalankanlah itu. Kembangkanlah itu. Lakukanlah itu. Dan berlipat gandalah setiap talenta karunia, setiap bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita punya kemampuan untuk bernyanyi, kita punya kemampuan untuk berhitung, kita punya kemampuan untuk berdagang, kita punya kemampuan untuk berbicara, memberkati orang lain. Kembangkan itu dan jalankan itu dengan segera. Amin. Seberapapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu cukup. Katakan bersama saya, cukup. Cukup. Jangan berpikir nanti kalau saya sudah mampu. Nanti kalau saya sudah punya tempat untuk usaha. Nanti kalau itu pun mungkin tidak akan terjadi. Tapi katakanlah segera saya lakukan sekarang. Walaupun belum ada. Walaupun nggak ada motor. Walaupun belum ada tempat. Walaupun belum ada modal. Walaupun belum ada apapun. Segera Tuhan katakan. Segera Tuhan katakan. Amin. Itu yang hamba pertama dan kedua lakukan. Segera. Ya. Yang terakhir, pekerjaan dan pelayanan saudara. Semua yang dipercayakan kepada saudara hari ini, saudara, itu dari Tuhan. Apapun pekerjaan saudara, apapun bisnis saudara, apapun pelayanan saudara, itu semua kepercayaan yang Tuhan berikan. Maka kembangkanlah itu. Jalanilah itu. Lakukanlah yang terbaik. Dimanapun saudara bekerja. Jangan kita mengatakan, saya cuma ini, saya cuma itu, saya cuma begini. Tidak ada cuma, saudara. Apakah 5 talenta, apakah 2 talenta, apakah 1 talenta, semuanya dipercaya oleh Tuhannya. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Yang dipercaya oleh Tuhan. Maka marilah kita memiliki sikap hati seperti hamba yang pertama dan yang kedua. Bekerja dengan rajin. Bekerja dengan sepenuh hati. Ya, saya ingat, ini yang selalu saya ingat, waktu saya di Bali. Waktu saya ada masalah dengan pekerjaan saya, ada satu ayat yang waktu itu Pak Franz, ya Franz Wower, gembala kita, dia memberikan saya nasihat ini. Rason, ingat ayat ini. Matius 5 ayat 41, dia bilang, siapapun yang memaksa kamu berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Nah, ini nasihat yang apa istilah bahasa Indonesia? Nyantol di kepala saya sampai sekarang. Ya, nasihat yang beliau berikan. Kalau kamu diminta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Berapapun yang dipercayakan kepada saudara, berikan lebih. Itu maksudnya waktu itu saya diajarin gitu. Jadi sejak itu saya bekerja, saya berikan lebih. Dikasih target 2, saya kerjakan 4, saya kerjakan 5. Diberi target berapa, saya kerjakan lebih. Saya kerjakan lebih, saya kerjakan lebih. Itu yang saya lakukan, saudara. Ketika engkau diminta berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah sejauh 2 mil. Jangan hitung-hitungan. Amin, saudara. Bilang lagi kiri kanan, jangan hitung-hitungan. Ya. Artinya dalam saudara bekerja, udah segini aja, dia bayar gue cuma segini, udah segini aja. Saya nggak pernah berpikir gitu. Pokoknya apa yang dipercayakan, kerjakan aja sejauh 2 mil, lebih daripada apa yang di-expect kepada saya. Saudara, saya mau tutup dengan kesaksian. Nah, ini kesaksian saya panjang 2 jam, saudara. Saudara bisa bertahan? Ngopi dulu. Kita break dulu sesi kedua. Ya. Karena waktunya udah habis nih. Ya. Saudara, ini panjang nih, beneran, enggak. Saya lama ya
dalam bekerja profesi saya sebagai banker. Ya, saya bersyukur juga kata-kata banker tuh ada di Alkitab. Ya, ada di sini nih. Ini ayat apa? Bahkan Tuhan Yesus ajarin simpan di bank. Nah itu, ini bagi yang kerja di bank berbahagialah, ada ayatnya gitu kan. Ya, saya kurang lebih 20 tahun kerja di bank, berpindah-pindah kerja di bank. Jadi tunggu, saya mau singkat dulu ini ya biar nggak kelamaan saudara ya. Saya mulai dari kami menikah tahun 97. Ya. Lalu kami dipindahkan ke Bali, bekerja di Bali. Dan selama bekerja di Bali ya kami belum dikaruniai anak. Ya. Kurang lebih 10 tahun ya baru kita dapat Andrew waktu itu. Nah, selama 10 tahun kami belum punya anak. Apa yang kami lakukan? Kami melayani anak-anak, ya. Kami melayani bayi-bayi di gereja. Dan saya ingat sekali waktu itu, ada satu baby dari jemaat yang kami rawat di rumah kami waktu itu. Waktu anak baby ini berusia 1 bulan, 2 bulan. Mamanya nggak bisa jaga karena dia harus kerja. 3 bulan sampai 6 bulan kalau nggak salah. Jadi kami rawat baby ini. Seperti anak kita sendiri. Namanya Emily. Ya. Sekarang sudah besar. Ya. Lalu saya melihat Sharon begitu setia merawat baby-baby pada saat itu. Yang sebenarnya bukan anak kita gitu ya. Tapi dirawat seperti anaknya sendiri. Dan sampai tahun 2007 kami mendapat Andrew. Ya. Kami sukacita sekali kami mendapat baby ya. Kita panggil Dudu waktu itu ya. Nah, tahun demi tahun berjalan, 2008, 2009, waktu itu perbankan mengalami krisis besar di Amerika. Nah, bank tempat saya bekerja adalah bank dari Amerika. Sehingga banyak divisi kami yang waktu itu ditutup. Dan itu berdampak kepada saya. Divisi saya ditutup sehingga saya nggak punya kerjaan. Gitu ya. Dan itulah masa-masa terberat saya dalam kehidupan saya. Dan di masa-masa terberat waktu itu tahun 2009, saya nggak ada kerjaan. Tidak punya tempat ya karena semua bermasalah divisi kita pada saat itu. Dan di masa terberat itu, Andrew sakit. Di hari itu Andrew pingsan waktu itu. Pingsan dia dan dibawa ke rumah sakit. Ya. Saya tidak ada di tempat waktu itu, hanya Sharon sendiri. Dan kami tinggal di sebuah apartemen, kecil apartemennya. Kami pindah dari Bali ke Jakarta. Dan itu masa-masa sulit sekali buat saya. Ya, untuk mengurus Andrew yang sakit ini. Dan kantor juga lagi bermasalah, tidak ada kerjaan. Sehingga Andrew harus dirawat bolak-balik ke rumah sakit. Ya, namun di saat sulit itu kami masih menyadari, masih bersyukur. Saya belum dipecat waktu itu. Saya tidak dipecat. Masih ada kerjaan. Artinya tidak ada kerjaan, sorry. Tapi masih dipekerjakan gitu maksudnya. Masih dikasih gaji. Istilah sekarang apa tuh? Manggabut. Iya. Makan gaji buta. Iya. Saya bersyukur saya tidak dipecat. Sampai saya terus melakukan apa yang saya bisa lakukan di kantor. Dan kemudian terjadi mujizat tahun 2011 ya. Bank tempat kami bekerja bikin divisi baru ya untuk komersial bisnis. Akhirnya beralih gitu ya, beralih line of business. Nah, saya diminta ikut mengembangkan divisi ini. Dan terus sejak saat itu saya terus dipromosikan dan dipromosikan. Tahun demi tahun Tuhan terus mempromosikan saya. Dan apa yang saya lakukan, Bapak Ibu Saudara, saya terus mengerjakan. Saya ingat tadi ayat Matius 5 ayat 41. Kalau kamu dipercayakan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Tidak usah dihitung-hitung, lakukan saja. Dan itu yang saya lakukan. Saya lakukan.
apa yang Pak Frans nasihatkan kepada saya lakukan, saya kerjakan tanpa hitungan, saya kerjakan semua. Dan singkat cerita terus Tuhan promosikan saya melewati masa-masa sulit dalam kehidupan saya. Ya walaupun ada tambahan satu lagi tadi, di tengah-tengah kesulitan itu banyak tawaran untuk saya diajak teman-teman saya pindah ke Singapura waktu itu. Tapi saya tidak ambil tawaran itu. Saya terus setia kerjakan apa yang ada yang bisa dikerjakan di bank itu. Ya. Kemudian sampai tahun 2015, terus Tuhan promosikan saya sampai ke pangkat yang cukup tinggi waktu itu sebagai Vice President di bank ini. Ya, Tuhan terus melipat gandakan gaji saya, ya, sampai 2014, 2019, sampai setahun saya pernah dinaikin 3 kali gaji saya. Dan itu nggak pernah terjadi kepada karyawan-karyawan sebelumnya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Ya. Dan itu yang terjadi, terus Tuhan promosikan saya. Ya, bukan karena prestasi saya, tapi karena Tuhan yang bawa saya. Ya, dalam perjalanan hidup saya. Dan tahun 2016 saya akhirnya dipensiunkan oleh bank itu. Karena memang bank itu nggak bisa lagi bertahan, ya memang harus di-close banknya. Dan saya sampai hari ini melayani Tuhan sepenuh waktu. Jadi apa yang saya mau saksikan ini saudara dari cerita saya ini, artinya saya mau sampaikan kepada saudara, saya melewati masa-masa hidup saya tidak baik-baik saja. Saya tidak baik-baik saja. Saya mengalami banyak sekali masalah dalam hidup saya. Bersama dengan Sharon, bersama dengan Andrew. Banyak sekali pergumulan dan banyak sekali penderitaan yang kita alami. Nah, tapi di saat itu, saudara, saya belajar untuk setia dalam segala perkara. Amin Bapak Ibu Saudara. Pagi ini, mungkin keadaan saudara tidak baik-baik saja. Ya, ingat ini, Tuhan selalu memberikan kepercayaan kepada kita. Seberapapun yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara, percayalah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu adil kepada kita. Amin. Saya sempat berpikir waktu itu, kayaknya Tuhan gak adil sama saya. Tapi terus saya berubah, saya bertobat dari pikiran saya, Tuhan adil. Dan betul Tuhan terus promosikan saya. Masalahnya saudara, ketika kita di dalam keterpurukan, di dalam masalah, sepertinya kelihatannya Tuhan gak adil. Masalahnya di dalam kita adalah kita berpikir Tuhan tidak adil. Kita berpikir kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita pikir Tuhan itu kejam. Kita pikir Tuhan itu jahat. Kita pikir Tuhan itu menghukum saya. Saudara, orang ketiga yang diberi 1 talenta itu bukan hukuman. Tapi Tuhan sudah mengatakan di ayat 15 ini, masing-masing menurut kesanggupannya. Menurut kesanggupannya, bukan karena Tuhan tidak adil. Saudara, saya tutup dengan ini pertanyaan renungan buat kita. Hari ini, apa ketakutan saudara? Hari ini, apa ketidakpercayaan saudara? Hari ini, apa penderitaan saudara? Apa kesulitan yang saudara alami? Ketika masih ada ketakutan, berhati-hati saudara. Serahkanlah ketakutan itu kepada Tuhan. Jangan biarkan ketakutan itu ada di dalam hati kita. Karena orang yang takut, berarti dia tidak percaya kepada Tuhannya. Seperti hamba yang ketiga ini. Tapi jadilah seperti hamba yang pertama dan yang kedua. Yang segera melakukan bagiannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita merenungkan firman ini. Mari kita pandang kepada Yesus Tuhan kita. Mari kita nyanyikan I Speak Jesus. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Pagi ini saudara,
perumpamaan ini Tuhan Yesus sendiri yang meng-create perumpamaan ini untuk memudahkan kita mengerti isi hati Tuhan, mengerti tentang kerajaan sorga. Yang Tuhan mau adalah apakah ada iman di hati kita, apakah ada kepercayaan itu kepada Tuhan yang mempunyai tuayan itu. Jika ada ketidakpercayaan di dalam hati kita pada pagi hari ini, jika ada hati kita yang masih bertanya-tanya, Tuhan kenapa saya dibedakan? Tuhan kenapa saya ini gagal? Tuhan kenapa saya ini hanya diberi 1 talenta? Tuhan kenapa saya ini nggak bisa berhasil seperti teman-teman saya? Tuhan kenapa saya ini tidak pintar seperti teman-teman saya yang lain? Tuhan kenapa saya ini selalu menemukan jalan buntu dalam hidup saya? Tuhan kenapa saya ini menderita seperti ini selama ini? Tuhan kenapa Engkau belum dengar doa saya selama ini? Tuhan kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini? Ketika itu mungkin ada pertanyaan itu dalam hati saudara. Mari pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk datang tersungkur di kaki Yesus dan menyerahkan semua ketakutan kita. Serahkan semua ketidakpercayaan kita. Serahkan semua amarah kita selama ini. Serahkan semua kecurigaan kita kepada Tuhan, penuduhan kita kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini, supaya engkau tidak dikatakan oleh Tuhan jahat dan malas, atau dikatakan hamba yang tidak berguna, agar engkau tidak dicampakkan ke dalam lautan api. Bapak Ibu Saudara, pagi ini datanglah kepada Tuhan dan mintalah pengampunan dari Dia. Ampuni hamba-Mu ini Tuhan yang tidak percaya ini. Ampuni hamba-Mu yang curiga ini. Ampuni hamba-Mu yang berdosa ini. Ampuni hamba-Mu yang tidak percaya kepada Engkau Tuhan. Ampuni hamba-Mu yang malas ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk jemaat-Mu pada pagi hari ini. Untuk Engkau yang meneguhkan firman ini dalam hati kami. Dan Roh Kudus berperkara secara pribadi, masuk ke dalam hati kami. Dan membuat firman ini menjadi clear dalam hidup kami. Jika itu saudara pada pagi hari ini, saudara merasa seperti hamba yang ketiga ini, datanglah kepada Tuhan. Akuilah segala pelanggaran kesalahan. Taruh tanganmu di dadamu. Katakan, Tuhan ini aku. Tuhan itu aku. Hamba yang ketiga itu. Aku malas. Aku jahat. Aku iri hati kepada saudaraku. Aku iri hati kepada teman-temanku yang berhasil itu. Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Selama ini aku tidak percaya kepada Engkau. Aku pikir Engkau jahat. Aku pikir Engkau kejam. Aku pikir Engkau tidak adil. Ampuni aku Tuhan Yesus. Katakan bersama saya saudara, jika itu saudara, katakan pengakuan ini kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku. Sekarang aku mau bertobat Tuhan. Dan mengucap syukur untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepadaku. Walaupun 1 talenta Tuhan. Walaupun 1 talenta Tuhan, aku akan segera mengerjakannya. Aku akan segera mengembangkannya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa pada pagi hari ini Tuhan, biar nama-Mu dimuliakan pada pagi hari ini. Biar Engkau menemukan ada iman di dalam hati kami pada pagi hari ini. Bangkitkan iman, trust kami, kepercayaan kami kepada Engkau pagi ini. Dan Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kami. Karena nama-Mu penuh dengan kuasa,
Your name is more power, Lord, dari segala nama yang ada di muka bumi ini. Pada pagi hari ini aku berdoa, aku serahkan jemaat ini kepada Engkau untuk kehidupan yang berbuah, untuk ada buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Untuk pekerjaan kami Tuhan berkati berlimpah-limpah. Setiap jemaat yang dalam kesulitan pada saat ini, aku berdoa, aku serahkan kepada Engkau Tuhan, untuk mereka melewati setiap masa-masa sulit bersama dengan Engkau Tuhan. Tetap setia dalam setiap perkara, tetap melakukan, percaya kepada Engkau Tuhan. Dan aku berdoa jemaat-Mu akan menjadi jemaat yang kudus dan murni di hadapan-Mu Tuhan. Jika ada dosa di hadapan jemaat-Mu pada saat ini, kami berdoa Tuhan untuk kirimkan roh pertobatan pada kami pada pagi hari ini. Jika ada perselisihan di antara kami, berdoa Tuhan kirimkan roh damai sejahtera, roh pengampunan, dan damai sejahtera di antara kami. Berdoa untuk jemaat-Mu menjadi jemaat yang kudus di hadapan-Mu Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Thank you Lord Jesus. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya damai sejahtera, kasih Kristus melanda setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Dan kiranya firman yang diberitakan ini akan tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah, mendatangkan perubahan dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari kami menjadi semakin serupa dengan Kristus dan berkenan di hadapan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini bersama-sama katakan dengan iman, katakan amin. Amin.